Oke teman-teman, untuk belakangan ini kita mungkin sering dengar sama istilah fast fashion. Udah ada yang tahu apa itu fast fashion? Dan kalau misalnya teman-teman udah pada tahu, tren ini tuh sebenarnya punya tandingan yang namanya slow fashion. Apa itu fast fashion dan slow fashion? So kalau gitu langsung aja kita bahas. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kayak biasanya jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya juga, dan bantu channel ini supaya tahun ini kita bisa tembus di 100.000 subscriber. Amin. Bantu supportnya supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang seperti ini teman-teman. So, mungkin buat teman-teman yang udah ikutin perkembangan perclothingan gitu ya, mungkin udah nggak asing lagi sama namanya tren fast fashion. Mungkin buat yang belum tahu, aku punya sedikit informasi buat kalian. Jadi fast fashion itu adalah sebuah konsep bisnis dalam industri pakaian atau clothingan yang menekankan pada produksi dan penjualan pakaian yang cepat dan murah. Garis besarnya seperti itu. Dan konsep ini muncul di tahun 1990-an. Dan sejak itu mereka merubah cara orang untuk berbelanja pakaian atau berfashion. Nah, untuk fast fashion ini mereka punya movement tandingan yaitu slow fashion. Dan gimana ciri-ciri suatu brand itu dikatakan masuk kategori fast fashion dan gimana ciri-cirinya masuk ke kategori slow fashion. So kalau gitu langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, kita ngomongin dulu fast fashion teman-teman. Ada beberapa ciri-ciri suatu brand dikatakan masuk kategori fast fashion. Yang pertama, produksi yang cepat. Untuk fast fashion itu pakaiannya diproduksi dalam waktu yang singkat teman-teman. Seringkali hanya dalam mungkin beberapa minggu atau bahkan cuma beberapa hari. Bahkan untuk jumlahnya pun mereka pasti akan produksi massal gitu atau mass product, dan siklus produksinya itu sangat-sangat cepat teman-teman. Kemudian yang kedua, perubahan tren yang cepat. Fast fashion itu mengikuti tren sangat cepat. Maka jangan heran kalau misalnya brand-brand yang masuk kategori ini itu bisa dalam hitungan minggu mengeluarkan rilisan artikel-artikel yang terbaru cuy. Jadi bisa dibilang karena trennya dia cepat banget berputar, otomatis mereka butuh produksi yang cepat. Kemudian yang ketiga, produksi massal atau mass product. Kayak aku tadi bilang, udah produksinya siklusnya cepat, tren cepat berganti, mereka juga produksi dalam jumlah pastinya sangat-sangat besar cuy. Bisa dibilang dalam satu artikel itu mereka bisa cetak puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu pieces untuk satu artikel atau satu desain deh. Dan biasanya mereka dalam mengeluarkan satu kali rilis atau satu season itu biasanya pasti bakalan lebih dari 2 produk gitu kan. Nggak mungkin cuma 1 atau 2, bahkan bisa ada 10 produk. Jadi kali aja tuh dalam satu season mereka mengeluarkan 10 artikel dengan dicetak ratusan ribu pieces, itu udah kalian bisa hitung sendiri gitu kan. Dan kalau misalnya kalian tanya, kok bisa mas? Ya sangat-sangat bisa, apalagi di masa sekarang cuy. Dengan era dagang yang bisa dibilang semakin kesini semakin canggih, semakin gampang kita mengakses apapun informasi dan tempat, ya hal untuk mencari tempat produksi itu bisa dibilang nggak cuma tersedia di dalam negeri aja. Bahkan mereka untuk brand-brand yang bermain di fast fashion itu diharuskan sama mereka itu untuk cari tempat-tempat mungkin bisa lintas kota, bahkan lintas negara. Itu sangat-sangat bisa cuy. Dan biasanya brand-brand ini untuk meminimalisir budget, ya mereka akan mencari pabrik-pabrik di negara-negara dengan cost produksi yang murah gitu kan. Ya contoh kayak di Cina, di India, di Bangladesh, dan lain-lain gitu. Kemudian yang keempat, kualitas yang rendah. Nggak bisa dipungkiri salah satu kunci keberhasilan dari brand-brand yang masuk di ranah ini adalah di harganya mereka yang murah cuy. Dan untuk menjaga harga tersebut tetap murah, bahan dan kualitas yang diproduksi mungkin sering banget dikorbankan di sini teman-teman. Pakaian fast fashion ini umumnya nggak awet dan cenderung punya umur pakai yang singkat gitu, relatif lebih cepat rusak. Ya dong, make sense, karena kalau misalnya mereka bikin quality yang bagus, ya yang ada orang nggak cepat beli yang baru lagi dari mereka. Itu kan masuk akal cuy. Nah, kalau misalnya kita ngomongin fast fashion, selain mereka menjadi komoditi yang cuanable, tapi jangan lupakan juga impact mereka kepada lingkungan yang relatif banyak asumsi yang negatif, teman-teman. Contohnya aja kayak dampak ke lingkungan gitu ya. Karena gini, teman-teman, ketika produksi pakaian dalam jumlah besar, itu pasti akan menghasilkan limbah tekstil yang pasti akan besar juga dan konsumsi sumber daya yang lebih tinggi. Nah, selain itu, seringkali pakaian fast fashion ini dibuang dengan cepat juga. Kayak aku tadi bilang, kualitinya yang kurang atau mungkin mereka cepat bosan, akhirnya beli baru lagi, yang lama jadi limbah atau jadi sampah. Itu akan menyebabkan
peningkatan limbah tekstil di tempat pembuangan akhir nanti. Dan itu kalau misalnya kalian cek di YouTube itu udah banyak banget dokumenter ada beberapa negara yang memang jadi tujuan untuk barang-barang bekas ini yang udah nggak dipakai diekspor ke sana gitu. Dan kemudian dampak yang kedua adalah dampak sosial, teman-teman. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi kerja yang buruk dan upah rendah itu ada di pabrik-pabrik yang notabene mereka itu mengerjakan ya produk-produk dari fast fashion ini gitu. Ya biasanya rata-rata kayak aku tadi bilang di negara-negara yang berkembang. Kemudian dampak sosial yang kedua adalah masyarakat seringkali menjadi kayak ketergantungan gitu sama tren fashion yang murah yang akan mempengaruhi pola konsumsi dan kebiasaan berbelanja mereka. Nah, inilah yang secara nggak langsung mematikan para pesaing-pesaing di dunia fashion gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin fast fashion itu modalnya udah bisa dibilang bukan low mid lagi. Mereka udah pakai high modal banget. Jadi mereka main di quantity banyak. Karena main di quantity banyak, akhirnya pabrik-pabrik ini bisa menyediakan bahan-bahan atau mungkin hasil produksi yang sesuai sama budget yang mereka atau dari brand ini tawarkan gitu. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin ketakutan para pebisnis clothing pemula gitu kan, dengan melihat mungkin harga persaingan yang kalau dihitung-hitung dari harga modal dan source dari para owner pemula ini itu akan nggak masuk akal, alias nggak bisa dijangkau gitu sama mereka, saking murah cost-nya gitu kan. Oke, gampangnya gini contohnya, kalau misalnya di Indonesia adalah beberapa brand yang memang mereka main di mass product gitu kan, dan mereka akhirnya main di ranah yang ya murah-murahan harga gitu, price war. Ketika itu selalu di blow up sama media, apalagi sama media-media lokal pride, otomatis orang-orang awam yang masih belum pernah terjun di dunia clothing akan punya gambaran bahwa wah, kalau misalnya clothingan itu jualannya harga segini loh. Padahal ketika kalian coba tanya ke vendor, harga HPP-nya itu bahkan menjadi harga jual dari si produk yang menjadi acuan mereka. Dan nggak sedikit yang akhirnya bilang, wah ini vendornya kok kemahalan. Padahal ya memang standarnya seperti itu. Kecuali kalian yang baru mulai ini, kalian yang mau terjun di dunia clothing ini, itu cetaknya bisa langsung puluhan ribu bahkan ratusan ribu sekali cetak. Ya itu beda lagi, pasti bakalan bisa lebih murah banget. Oke, sampai situ paham ya tentang fast fashion. Sekarang kita coba bergeser sedikit ke tren tandingannya, yaitu slow fashion. Slow fashion itu apa, Mas? Jadi slow fashion ini adalah sebuah movement atau gerakan dalam industri pakaian yang mereka itu berfokus pada pendekatan yang lebih manusiawi, yang lebih berkelanjutan, yang lebih etis dan bertanggung jawab terhadap kayak produksi, konsumsinya, bahkan pemakaian pakaian yang ini bisa dibilang berlawanan sama apa yang diusung sama fast fashion tadi, teman-teman. Dan beberapa prinsip dan karakteristik utama kalau misalnya kita ngomongin slow fashion, yang pertama berkualitas dan tahan lama, teman-teman. Nah, brand-brand yang main di sini itu mereka menempatkan kualitas itu sebagai faktor utama dalam membuat suatu produk. Mereka menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan mengedepankan teknik produksi yang baik gitu untuk menghasilkan pakaian yang lebih tahan lama, yang lebih awet daripada yang kayak fast fashion tadi. Kemudian yang kedua, desain yang long last. Kalau misalnya kita ngomongin slow fashion, itu mereka menghindari tren mode yang cepat dan mereka mengedepankan desain yang mungkin kayak klasik, sederhana, dan long last. Jadi lebih simpel biasanya. Tapi juga masih relevan dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Gitu kan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk membeli pakaian baru secara teratur. Jadi lebih mengajarkan konsumen itu lebih bisa hemat lah daripada yang fast fashion tadi. Kemudian yang ketiga, produksi yang bertanggung jawab. Untuk slow fashion biasanya mereka mendukung produksi lokal atau mungkin cuma regional gitu ya. Mereka lebih memprioritaskan kerjasama dengan pengrajin lokal dan pabrik yang membayar upah secara adil gitu kan, untuk memastikan kondisi para pekerja ini memang layak untuk kerja di situ. Karena kalau misalnya kita ngomongin fast fashion itu biasanya kayak aku tadi bilang, pabrik-pabrik itu banyak yang tidak manusiawi dalam menggaji karyawannya karena mereka udah kejar target, otomatis kadang dibelain lembur tapi bayarannya pun tidak ada perkembangan gitu loh. Kemudian yang keempat, mengurangi limbah tekstil. Jadi untuk beberapa pendekatan yang diambil itu mereka lebih cenderung kayak support ke sistem daur ulang, gimana caranya mereka menggunakan bahan-bahan yang udah tidak terpakai, atau mungkin mereka menggunakan kayak aku tadi bilang bahan-bahan yang organik. Tujuannya apa ya? Untuk mengurangi limbah-limbah yang mereka hasilkan ketika membuat suatu produk. Kemudian yang kelima, menghargai proses produksi. Slow fashion itu mereka menekankan pada transparansi dan mengedukasi konsumen tentang proses produksi pakaian mereka, cuy. Kalau kalian beli pakaian, notice nggak sih pakaian kalian itu yang kalian beli tadi, bahan yang dipakai itu apa aja? Apakah dari pihak brandnya memberitahu untuk
Contohnya kayak katalog ini mereka menggunakan bahan ini atau sablon ini. Mungkin ada beberapa brand yang mereka mencantumkan, karena beberapa brand yang aku pernah beli, kemudian aku pernah cek juga untuk brand-brand fast fashion, itu mereka jarang yang mencantumkan bahan apa aja yang mereka pakai di dalam produksi atau yang kita beli nantinya. Sedangkan untuk brand-brand yang slow fashion itu mereka lebih aware terhadap transparansi dan edukasi konsumennya tentang bahan apa aja yang mereka pakai, atau bahkan yang lebih respect lagi itu mereka juga memberitahu atau mengedukasi para konsumennya bahwa proses produksinya mereka itu seperti ini loh. Sehingga dari situ konsumen bisa memutuskan dengan lebih sadar ketika memilih dan membeli pakaian. Jadi para konsumen ini disadarkan bahwa beli itu tidak hanya sekedar dari murah-murahan harga aja, tapi juga ada gimana juga mereka mengedukasi ke konsumen mereka bahwa bahan yang mereka pakai itu apa aja. Jadi mereka lebih transparan biasanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah mengedepankan konsumsi yang bijak. Jadi slow fashion ini mendorong konsumen untuk mengubah pola konsumsi dan mengedepankan kualitas daripada kuantiti, yang dimana para konsumen ini akhirnya bisa membeli pakaian dengan bijak, mempertimbangkan kualitas, kemudian kecocokannya dan kebutuhan sebelum membeli, dan juga yang beli itu bisa lebih awet gitu untuk apa yang mereka beli, jadi nggak gampang boros lah kasarnya seperti itu. Nah, dari compare dua tren tadi, sekarang kalian mungkin akan lebih sadar atau tahu kenapa brand ini jualannya kok bisa harganya murah, kenapa brand yang lain itu bisa harganya mereka jual lebih mahal. Kalau misalnya kalian masih belum paham, silahkan diputar lagi video ini dari awal dan jangan di skip-skip biar kalian bisa paham atau ngerti gitu ya. So, sekarang kita masuk ke conclusion atau kesimpulannya. Terus bagus mana mas? Ngikutin fast fashion atau slow fashion? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya kalian sendiri yang harus jawab. Balik lagi ke kalian, setelah penjabaran yang aku udah jabarin panjang tadi nih ya, udah berapa menit nih tadi, itu kalian mau lebih kemana itu terserah kalian. Tergantung kalian, itu pilihan kalian masing-masing. Dan kalau misalnya kamu tanya, Mas Ganjar gimana? Ya kalau aku di Masahiro, di brandku, itu sejak dari 2014 ketika awal dulu sampai sekarang, itu memang kita menitik beratkan lebih ke slow fashion teman-teman. Karena aku dari dulu udah ngerti sebenarnya untuk fast fashion ini ritmenya atau cara mainnya seperti apa. Dan menurutku ini terlalu banyak lini-lini yang bertentangan sama prinsipku. Prinsipku itu aku pengen bikin produk yang mereka itu bisa pakai tahunan gitu loh. Walaupun aku bukan orang yang selalu pakai tas kayak yang reusable, atau aku juga kadang masih butuh plastik gitu kan untuk buang sampah atau segala macam ya. Tapi seenggaknya aku sebagai owner dari produkku, dari brandku, aku punya otoritas gitu untuk membuat produk yang bisa lebih ramah lingkungan, walaupun mungkin masih belum bisa yang 100% reusable gitu ya. Karena limbah dari sablon sendiri, tintanya itu sebenarnya juga serem gitu kalau untuk proses pembuangannya ngawur. Nah, seenggaknya aku harus bisa reduce di aspek lainnya. Ya, yang aku bisa mainkan adalah di bagian bahannya cuy. Maka dari situ akhirnya aku putuskan dari dulu sampai sekarang aku selalu cari dan pakai itu bahan-bahan untuk produksi yang full 100% katun. Kalau misalnya ada campuran polyester, aku nggak akan pakai. Jadi kalau misalnya kalian beli produk Masahiro, kaos gitu ya misalnya, walaupun kayak katun combat seperti ini, aku pastikan jamin itu 100% full katun, tidak ada campuran polyesternya, karena aku mending belain harganya tuh lebih mahal untuk produksinya, untuk beli bahannya. Tapi prinsipku yang tadi itu masih tetap bisa aku masukin di situ. Yang dimana aku pengen bikin produk itu yang bisa long last, at least ya tahan lama lah. Bahkan aku udah pernah juga untuk bikin videonya tentang review produkku yang udah pernah aku pakai sampai sekarang kurang lebih 7-8 tahun dengan kondisi yang kalian bisa lihat sendiri. Itu videonya udah ada, kalau misalnya kalian belum nonton silahkan nonton di bawah, aku masukin linknya. Di satu sisi aku juga nggak pungkiri, aku merasa lebih bangga gitu kalau misalnya ada orang beli produkku karena mereka mencari kualitas, daripada orang beli produkku karena harganya murah. Itu ya, kalau misalnya kalian tanya ke aku, Mas Ganjar lebih kemana, aku lebih ke slow fashion. Dan kalau misalnya kalian sendiri gimana, apakah ke fast fashion atau ke slow fashion? Kalian bisa komen di bawah ya. Dan kalian bisa tulis juga alasan kalian kenapa pilih tren tersebut gitu ya, kalian bisa komen di bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.